Hai guys, absen yuk. Siapa yang masih belum dapat kesempatan untuk videonya dibahas di konten Amaku Filbert? Jadi untuk saat ini hanya membahas satu emiten saja per minggunya. Tapi kalian jangan khawatir, Ko Filbert akan tetap terus berusaha untuk membalas dan membahas semua pertanyaan sekalian satu persatu. Seperti emiten yang satu ini contohnya. Penasaran emiten apa yang akan dibahas? Langsung saja, ini dia pembahasannya. Ko, bahas LP dong. Laba tumbuh bagus tahun ini, tapi harga sahamnya kok turun terus. Halo semua, kembali lagi bersama saya Filbert dari komunitas Filbert Game Plan. Pada sesi AMA kali ini, kita akan menjawab pertanyaan salah satu teman kita yang menanyakan terkait saham LP. Mari kita mulai. PT Pelayaran Nasional Ekalaya Purnamasari Tbk didirikan pada tahun 1992 dan bergerak di lini usaha solusi logistik di wilayah timur Indonesia. Perusahaan kemudian berkembang dengan mendirikan shipyard alias galangan kapal di Samarinda tahun 2005 dan Gresik tahun 2012. Saat ini, perusahaan mengoperasikan lebih dari 100 armada yang terdiri dari crew boat, AHTS, PSV, utility vessel, dan specialized vessel. Dengan layanan seperti penyewaan kapal, pekerjaan lepas pantai, logistik, EPC, dan pelatihan. Kemudian perusahaan IPO di tahun 2022. Pertama, kita ingin dalami revenue perusahaan. Angkanya meningkat signifikan dari 633 miliar di 2022 ke 1,1 triliun di 2023. Lalu setelahnya relatif stagnan di 1,2 triliun di 2024 dan 1,1 triliun untuk 2025 annualized. Revenue perusahaan bisa dikategorikan menjadi dua, yaitu offshore dengan klien perusahaan oil and gas seperti Pertamina, dan dry bulk alias tongkang dengan klien perusahaan batubara. Di tahun 2022, pendapatan LP seluruhnya dari offshore. Barulah sejak 2023, pendapatan meningkat signifikan dikarenakan ada segmen baru, yaitu dry bulk. Untuk dry bulk ini, LP menyewa kapal dari pihak ketiga, lalu mengoperasikan untuk melayani klien. Tentunya ada biaya sewa kapal, sehingga peningkatan gross maupun net profit tidak sesignifikan peningkatan revenue. Namun yang penting ada extra margin, sehingga laba meningkat. Saat ini, komposisi revenue adalah 60% offshore dan 40% dry bulk, dengan utilisasi 98% di tahun 2024. Untuk gross profit margin, angkanya cukup stabil, dan kita bisa expect di sekitar 26%. Hal yang cukup menarik adalah beban usaha perusahaan yang 48 miliar per tahun, tergolong kecil bila dibandingkan pendapatan perusahaan. Beban pajak juga rendah dikarenakan pajak final. LP memiliki laba dari entitas asosiasi yang angkanya bisa cover beban usaha dan beban pajak tersebut, sehingga laba tidak banyak berbeda dibandingkan revenue. Hitungan kasarnya ya, revenue dikalikan 26%. Perusahaan juga menyampaikan target kinerja mereka di masa mendatang, yaitu revenue 1,38 triliun dan laba 334 miliar di 2025, serta revenue 1,67 triliun dan laba 421 miliar di 2026. Bila perusahaan mampu achieve angka tersebut, maka valuasi ketika video ini dibuat di 362 per lembar melambangkan per 8 kali dan 6,4 kali dibandingkan target laba 2025 dan 2026. Meski demikian, kalau saya lebih suka gunakan asumsi yang lebih konservatif, yaitu misal untuk 2025 revenue 1,2 triliun dan dikalikan 26%, target labanya berapa? Jadi 312 miliar. Tinggal kita pantau bersama apakah kinerja perusahaan on track dengan target yang mereka sampaikan atau tidak. Secara dividen, bila kita expect EPS tahun ini di 45, kita bisa expect perusahaan untuk membagikan 40% labanya tahun depan, alias 18 per lembar atau setara dengan yield 5%. Oke, sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Dan bila kalian ingin request sama apa, silahkan leave di komen ya. And see you guys in the next video. Bye-bye!